Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama perkenankan kami Bapak Kepala, Bapak Kabak untuk melaporkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini adalah kegiatan BIMTEK implementasi IKM tahun 2022 oleh Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan yang dilaksanakan untuk pagi hari ini sesi 3. Kemudian Bapak Kepala BBPMP, Bapak Kabak BBGP Sulawesi Selatan, alhamdulillah pada pagi hari ini kabupaten yang telah hadir yang kita undang untuk kegiatan BIMTEK IKM tahun 2022 ini adalah Kabupaten Luwu, yang kedua Kabupaten Luwu Timur, yang ketiga Kota Parepare, dan yang keempat Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah ini yang kita undang semua secara total 562 peserta. Dengan demikian, dengan penuh harap Bapak Kepala BBPMP untuk memberikan arahan sekaligus insya Allah membukanya. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala, dipersilakan dengan hormat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator Argus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati, kita mengucapkan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Umum. Yang kami hormati narasumber, seluruh peserta dari 4 kabupaten kota, dan moderator. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah calon pelaksana kurikulum mandiri untuk tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar, saya pernah bertanya kepada sebuah komunitas yang saya datangi, ada guru, ada kepala sekolah, dan ada pengawas sekolah. Saya bertanya, di antara ketiga unsur ini, ditambah dengan siswa, kira-kira mana yang paling penting? Maka setiap unsur itu menjawab. Yang guru mengatakan bahwa gurulah yang paling penting, berada pada garda terdepan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, bertanggung jawab langsung kepada siswa. Kemudian kepala sekolah juga merasa bahwa di antara 3 komponen itu, maka kepala sekolah yang merupakan nakoda di sekolah yang menentukan arah mana pendidikan di sekolah itu akan sekolah juga menganggap bahwa tanpa bimbingan dari pengawas, maka sekolah itu tidak akan bisa berbuat lebih jauh. Kurang lebih seperti itu pandangan-pandangan yang saya dapatkan ketika bertanya kepada komunitas tersebut. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan dalam tanda petik, seharusnya kita sadar bahwa di antara ketiga atau keempat komponen itu, yang paling penting adalah siswa. Tanpa siswa, maka guru mau mengajar siapa? Demikian halnya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah, tidak akan berfungsi ketika siswa tidak ada. Artinya apa? Target utama daripada pendidikan kita adalah bagaimana kita bisa menyiapkan generasi muda
yang akan menjadi alih generasi di masa yang akan datang. Sebagai contoh bahwa berdasarkan analisis statistik bahwa di tahun 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, maka menurut ramalan dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Indonesia pada saat itu sebanyak 2/3-nya itu adalah angkatan kerja. Kalau misalnya kita mempunyai 300 juta penduduk, maka 2/3-nya itu setara dengan 200 juta itu adalah angkatan kerja. Siapa itu? Adalah yang sementara kita didik sekarang yang duduk pada bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Nah, akan bagaimana mereka nanti di masa depan di waktu 100 tahun Indonesia merdeka, apakah mereka menjadi modal pembangunan atau menjadi beban pembangunan, tergantung bagaimana cara kita mendidik mereka pada hari ini. Olehnya itu, setelah 2 tahun pandemi, ada banyak survei yang dilakukan. Survei pertama menyatakan bahwa pengetahuan siswa itu mundur 6 bulan ke belakang. Ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan siswa sebelum pandemi dan setelah pandemi itu mundur 3 step, 3 level ke bawah. Jadi kalau misalnya kelas 3 SMA, maka pengetahuannya sekarang itu setara dengan kelas 3 SMA. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu perlu dilakukan berbagai upaya. Ada upaya untuk menyederhanakan kurikulum K13 dengan yang disebut sebagai kurikulum darurat. Tetapi pemerintah di sisi lain juga menyiapkan kurikulum merdeka sebagai salah satu upaya atau solusi untuk mengejar ketertinggalan, di mana materi yang diberikan itu materi-materi esensial yang mendukung kepada kebutuhan peserta didik dan membantu guru untuk lebih bisa berinteraksi dengan bahan ajar yang mudah untuk didapatkan. Pada 2022, dari daftar yang ada untuk sekolah yang akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum mandiri kurang lebih 140.000 dengan distribusi di Sulawesi Selatan sebanyak 4.469. Dari jumlah tersebut ternyata baru sekitar 1.951 yang login ke platform Merdeka Mengajar. Artinya apa? Yang baru melihat-lihat ke sana belum mengunduh materi pembelajaran itu kurang lebih seperempatnya. Masih kurang 3/4. Nah, ini riskan dan akan mempengaruhi kesiapan kita secara signifikan. Itu dari jumlah sekolah yang masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Sementara yang komunitas belajar yang ada terdaftar 42, yang aktif 21. Nah, itu adalah data-data yang kita peroleh sampai 2 bulan. Sementara untuk akun pembelajaran, teman-teman guru untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah mencapai level 80%. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Balai Besar Guru Penggerak dan bekerja sama dengan BPPMP Sulawesi Selatan serta Balai BPPMPV Vokasi PTK untuk bergandeng tangan bagaimana kemudian implementasi kurikulum merdeka itu dengan smooth bisa terlaksana di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengapresiasi pertemuan pada hari ini pada sesi 3 yang menghadirkan 4 kabupaten kota, Luwu Timur, kemudian Luwu, Kota Parepare, dan Bantai. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah semangat bagi teman-teman guru, bagi teman-teman kepala sekolah untuk lebih bisa memahami apa sih sebenarnya dan bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pesan saya, mohon untuk mengaktifkan kembali komunitas belajar karena tidak ada lagi pelatihan secara cascading, apakah narasumber pusat, narasumber provinsi, maupun narasumber kabupaten kota yang akan membantu kita di dalam mengimplementasikan. Tetapi yang
perlu diefektifkan adalah komunitas belajar. Komunitas belajar itu bisa ada di internal sekolah, antar sekolah maupun secara daring. Dan untuk tahun 2022 yang akan datang, kurang lebih 2 minggu, yang pertama kali harus dilaksanakan adalah asesmen diagnostik terhadap seluruh peserta didik. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Dan kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu yang harus kita lakukan secepatnya, sehingga upaya kita untuk mengimplementasikan kurikulum khususnya pada 4.469 sekolah sebelum melakukan refleksi atau mengubah pilihan itu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman di BBGP dan seluruh kabupaten kota yang berpartisipasi aktif pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Mewakili teman-teman semua dengan memohon ridha Yang Maha Kuasa, kami membuka acara bimbingan teknis implementasi kurikulum untuk sesi ketiga, dan mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala BBPMP, Bapak Dr. Muhammad Anis atas arahannya dan telah membuka kegiatan BIMTEK implementasi KM 2022 BBGP Sulawesi Selatan telah resmi kita buka. Bapak Kabak, perkenankan kami sebelum ini memasuki kegiatan BIMTEK, maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan demikian, dengan asbab doa kita ini Allah SWT akan mudahkan kegiatan kita. Allah SWT akan memberikan pemahaman terhadap apa yang kita bintekkan pada pagi hari ini, sehingga dengan demikian kita mudah mengimplementasikan kepada kegiatan kita sehari-hari, terutama bagaimana tujuan kita ini untuk meningkatkan penggunaan aplikasi PMM dapat terlaksana dengan baik. Demikian para ibu dan bapak sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan demikian, kepada Bapak dan Ibu peserta dari masing-masing kabupaten kota, Luwu Timur, Parepare, Bantaing, kita sama-sama menyimak nanti diskusi-diskusi setelah paparan. Semoga dengan diskusi kita, paparan ini juga menjadi apalagi nama tambahan pengetahuan bagi kita supaya tujuan kita ini dapat tercapai, yakni meningkatnya penggunaan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak narasumber, Bapak Firman Rustiawan, MHum Management, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Fardus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Baik, suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu secara daring, secara online dengan Bapak Ibu guru semua dalam rangka bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka. Khususnya kali ini kita akan fokus untuk bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan maksimal, dengan optimal, karena sebagaimana yang kami terima bahwa di Sulawesi Selatan sendiri satuan pendidikan atau sekolah yang
mendaftar di IKM Mandiri itu sebanyak 4.467 satuan. Inilah yang kami coba bantu agar pemanfaatan dari PMM itu bisa menjadi lebih optimal. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kami ingin mengumpulkan informasi melalui polling yang Ibu Bapak bisa isi. Tidak banyak, hanya 5 poin sudah muncul di layar. Bapak Ibu bisa mengisi terkait dengan akun belajar dan aktivasi PMM dari Bapak Ibu guru. Kita berikan waktu 10 menit untuk mengisi polling ini. Jadi datanya nanti akan langsung kami lihat. Jadi kami punya data awal mengenai bagaimana pengaktifasian atau pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini di Sulawesi Selatan saat ini. Silahkan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini kami akan bisa mengetahui berapa satuan yang sudah mengaktifasikan akun belajar ID-nya, berapa yang sudah menginstal aplikasi, dan berikut juga dengan berapa yang memanfaatkannya untuk mengajar, berapa yang memanfaatkannya untuk belajar. Ini nanti akan menjadi basis kita terhadap kegiatan bagaimana mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar ini agar teman-teman bisa mengimplementasikan di satuan masing-masing, khususnya yang ada di yang mengajar di kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Baik, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya nanti setelah pemaparan dan misalnya ada yang ingin bertanya, kami menyediakan tiga metode untuk bertanya. Yang pertama, mungkin bisa ditampilkan. Oh, baik. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di layar. Jadi ada di sebelah kiri itu metode pertama, yaitu menggunakan scan QR code. Nah, ini Bapak Ibu tinggal scan dan akan diarahkan ke Slido untuk menulis pertanyaannya di situ. Atau kalau misalnya yang langsung menggunakan PC atau laptop, itu bisa langsung masuk di www.slido.com/bbgp-sulsel1, ya. Jadi bisa langsung mengetik pertanyaannya. Nah, cara yang berikutnya adalah dengan mengetik pertanyaan di kolom chat di Zoom, ya, sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa lakukan, atau raise hand dan nanti diatur oleh moderator untuk memberikan giliran pertanyaannya. Jadi mungkin itu nanti kita akan pakai metode itu pada sesi Q&A atau pertanyaan nanti. Untuk informasi tentang sertifikat dan daftar hadir itu nanti akan dijelaskan di penghujung kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, jadi kita langsung untuk melihat bagi yang sudah atau yang sudah memiliki atau mendownload aplikasi PMM, tentunya sudah tahu. Nah, bagi yang belum, kita akan mulai untuk mencoba bagaimana mendownload atau mengunduh
aplikasi ini di smartphone Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang berbasis, kita akan masuk di Play Store sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di tampilan. Kita coba masuk di Play Store. Di bagian atas di kolom search atau telusuri, silakan kita mengetik platform Merdeka Mengajar. Baik, setelah tampil, maka Bapak Ibu bisa klik kotak yang hijau, install. Dan install akan dimulai mungkin sekitar 1-2 menit. Jadi yang diinstal adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi tentunya Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id itu yang akan digunakan untuk masuk ke beberapa fitur di dalam PMM atau aplikasi ini. Jadi harap diingat nama akun belajarnya dan juga passwordnya. Karena banyak kejadian sudah membuat ini tapi akunnya, passwordnya, akun itu yang bisa dipakai atau digunakan untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Meskipun Bapak Ibu sudah mungkin mempunyai akun Gmail atau yang lain, itu tidak bisa hanya dengan akun belajar.id, ya, yang di belakangnya ada belajar.id, itu yang digunakan untuk nantinya. Kita tunggu sebentar berproses. Baik, sudah menginstal. Nah, apabila sudah selesai, silahkan klik buka. Kita akan masuk ke beranda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa fitur, ya. Mulai dari video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas. Di sini juga untuk kegiatan belajar mengajar ada asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, kemarin ada di sesi sebelumnya ada beberapa pertanyaan, ada beberapa teman yang menanyakan karena fiturnya ini banyak, bagaimana mana yang sebaiknya dimulai duluan. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk Bapak Ibu mau memahami dengan benar, maka mungkin bisa dimulai dari kurikulum Merdeka ini. Ada tentang kurikulum Merdeka. Ini ada 2 tentang prinsip dasar dan penerapan kurikulum. Jadi ini dasarnya untuk mengenali konsep awal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari lebih jauh dan lebih dalam bagaimana sih prinsip dasar, bagaimana penerapan kurikulum yang dimaksud. Kalau misalnya Bapak klik, nah di sini sudah ada kerangka kurikulumnya, bagaimana pembelajaran paradigma baru itu, bagaimana capaian pembelajaran, bagaimana perangkat ajar dan asesmen. Jadi memang kalau kita lihat membutuhkan waktu untuk mempelajari, untuk membaca materi-materi atau bahan-bahan yang ada di dalam platform ini. Nah, berikutnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung ke pelatihan mandiri, misalnya ya. Nah, di sini yang membutuhkan akun belajar ID seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, keterangannya gunakan email berakhiran belajar ID. Ini untuk kita yang di Kemendikbud atau madrasah kemenak.go.id. Ini untuk teman-teman yang ada di bawah Kementerian Agama.
klik masuk. Nah, nanti akan diminta akun dari Belajar ID Bapak Ibu. Jadi untuk yang belum memiliki maka tidak bisa masuk di fitur ini. Karena di dalam PMM ini memang ada beberapa fitur yang bisa kita lihat langsung, tapi ada beberapa juga yang harus membutuhkan akun belajar.id. Nah, kalau misalnya Ibu sudah punya, silahkan masukkan email akun Belajar ID tadi berikut dengan passwordnya. Nah, jadi setelah tahap tadi Bapak Ibu bisa mengisi sekolah, nama sekolahnya dan juga provinsi untuk masuk dan melihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya untuk fitur lainnya ada bukti karya. Coba kita lihat bukti karya. Nah, ini berisi karya-karya Bapak Ibu yang bisa di-share atau dibagi untuk mungkin bisa menjadi inspirasi atau bisa juga untuk dinilai. Nah, tapi video karya ini hanya bisa dibuat setelah Bapak Ibu pelatihan mandiri tadi. Jadi dalam fitur pelatihan mandiri ada beberapa jenis pelatihan yang di dalamnya memiliki beberapa modul. Ini yang kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai melakukan semuanya, maka bisa dinilai dan bisa Bapak Ibu membuat bukti karya untuk diupload di PMM ini. Jadi di sini contohnya ini yang sudah mengupload karyanya beberapa rekan guru. Dan ini berlaku umum untuk semua mata pelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu mengupload, maka upload atau karya Bapak Ibu bisa dilihat di window dari karya saya di atas. Nah, di sini kalau misalnya belum ada maka tampilan seperti ini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada karyanya maka akan tampil karya-karya atau beberapa karya yang Bapak Ibu sudah upload. Berikutnya ada juga video inspirasi. Nah, ini berisi beberapa video yang menginspirasi praktik ajar dan juga sudah dikurasi dari pihak Kemendikbud. Bapak Ibu bisa melihat video-videonya. Banyak juga kemarin yang mengatakan bahwa kalau misalnya di tempat yang sinyalnya kurang bagus, bagaimana? Jadi mungkin itu tadi bisa kita cari lokasi yang bagus untuk di-download dulu video-videonya. Nah, setelah itu untuk memutar kembali di mana saja kan tidak perlu menggunakan jaringan. Ini beberapa video inspirasi. Ya, ada banyak video inspirasi tentang Merdeka Mengajar itu sendiri, kurikulum mandiri. Jadi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana pelatihan mandiri itu dilaksanakan, silahkan lihat videonya. Di sini ada petunjuk-petunjuknya juga, karena ke depan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi dari BBPMP, kita tidak bisa lagi berharap bahwa untuk pelatihan untuk diklat itu pelatihan memanggil atau dipanggil oleh BBPMP atau BBGP, karena konsep dari
kurikulum ini ke depan adalah para guru diharap bisa belajar sendiri, di waktunya sendiri, dengan demikian bisa lebih mengetahui kebutuhannya apa dan punya bahan untuk mengakses modul-modul dari pelatihan yang sama. Jadi tidak perlu menunggu dari pusat, tidak perlu menunggu dari daerah juga. Bisa dilaksanakan sendiri, bisa belajar sendiri. Seperti lihat video di fitur ini, mulai dari manajemen kelas juga, guru abad 21. Saya pikir banyak sekali video-video inspirasi yang bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu. Berikutnya, fitur komunitas. Komunitas ini juga adalah wadah dari Bapak Ibu guru untuk saling sharing, saling berbagi informasi maupun praktik baik. Kita coba untuk masuk lagi. Sama seperti tadi, jadi begitu masuk maka akan diminta sekolah dan provinsi di mana Bapak Ibu bertugas. Nah, di dalamnya itu tersedia komunitas-komunitas yang sudah terbentuk, kebanyakan komunitas-komunitas guru mata pelajaran yang di sana mereka bisa saling berbagi dan bisa kita klasifikasikan apakah kita mau lihat per provinsi ataupun misalnya umum keseluruhan. Nah, terkait dengan kegiatan belajar mengajar, ada dua fitur yang ditautkan di sini, yaitu yang pertama perangkat ajar dan yang juga asesmen murid. Kita lihat yang untuk perangkat ajar. Perangkat ajar ini sama harus ada nama sekolah dan juga provinsi di mana Bapak Ibu bertugas. Nah, perangkat ajar ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memilih mana perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi dari Bapak Ibu. Asesmen murid juga sama. Inilah yang saya maksud tadi, semuanya masuk harus menggunakan akun belajar.id. Kalau untuk video, inspirasi itu sepertinya langsung. Nah, ini sama butuh konfirmasi sekolah di mana, provinsi tempat bertugas Bapak Ibu. Nah, ada juga yang seringkali dilupakan bahwa kita menyediakan profil untuk bantuan. Nah, di kanan atas kita masuk di pengaturan dan di situ ada pusat bantuan. Nah, jadi sebenarnya banyak pertanyaan dasar yang umum yang sudah terjawab di pusat bantuan ini. Jadi misalnya kita mau bertanya tentang perangkat ajar, ya. Nah, di sini ada apakah informasi umumnya atau misalnya memahami perangkat ajar. Nah, kita coba pilih salah satu, misalnya menggunakan perangkat ajar. Nah, di sini sudah ada yang sering pertanyaan yang sering muncul, yang mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan yang sama. Sebenarnya bisa dicari di sini. Kalau misalnya pertanyaan kurang lebih sama, jawabannya tersedia di sini. Nah, misalnya sampai yang teknis pun ada, misalnya bagaimana memindahkan perangkat ajar dari ponsel ke laptop atau ke komputer. Nah, ini tinggal diklik, langkah-langkah secara teknisnya kita bisa lihat di sini. Nah,
Jadi di pusat bantuan ini mengkategorikan juga informasi-informasi terkait aplikasi yang terkait kegiatan belajar dan juga pengembangan guru. Pelatihan mandiri pun seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah selesai, ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya saya ikut pelatihan mandirinya, apakah saya mendapatkan sertifikat yang sama? Nah, di sini bisa lihat juga ada juga informasi tentang sertifikat pelatihan mandiri dan informasi bagaimana mendapatkan sertifikat tersebut. Kita bisa lihat. Nah, jadi ini kegiatannya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa belum puas atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan dan belum tercantum di dalam pilihan pertanyaan tadi, maka silahkan klik hubungi bantuan di kotak hitam yang di bawah ini. Nah, misalnya lagi masih belum ketemu jawabannya, masih belum puas atas jawaban-jawaban yang diberikan, maka dapat menghubungi kontak person dari BBKP yang sebentar di ujung acara ini akan kami bagikan siapa yang bisa dihubungi untuk mengajukan pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang mengkonfirmasi. Silakan Bu Sama dari kabupaten mana, dari satuan mana? Iya, silakan. Dari Kabupaten Luwu Timur, Oh iya, baik Luwu Timur. UPTD SMP Negeri 1 Tauti. Iya, silakan Bu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, masalah kurikulum Merdeka yang di undangan webinar kemarin. Di undangan webinar pertama, sekolah saya terdaftar sebagai kurikulum Merdeka Berubah. Di undangan webinar kedua, sekolah saya terdaftar sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa ada perubahan? Itu saja, Pak. Iya, baik Bu Sarma. Iya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Firman, ini Bu Sarma menanyakan ini ada perubahannya dari kurikulum mandiri belajar mungkin ya Bu dengan kurikulum mandiri berubah kalau saya tidak salah. Iya. Baik, silakan Pak Firman. Baik, jadi awalnya tadi Ibu sekolahnya memilih kurikulum apa Bu yang ini? Kan ada 3. Itu maksudnya Bu ya? Kurikulum mandiri belajar, kurikulum mandiri berubah, dan kurikulum mandiri Berbagi. Iya. Jadi yang Ibu pilih di satuannya apa Bu? Suaranya Bu Zarma di unmute. Iya. Sekolahnya memilih kurikulum apa tadi Bu? Mandiri belajar? Ya, Maksudnya- sebenarnya mandiri berubah. Ubah, ya. Mau dirubah? Ya, di undangan webinar pertama sudah benar Pak. Kalau sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka Berubah. Setelah webinar pertama kemarin waktu hari Sabtu, ada undangan webinar untuk hari ini. Di undangan terdapat kalau sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, yang seharusnya Merdeka Berubah. Oh, dari yang seharusnya berubah, tapi di undangan ini masih Merdeka Belajar. Ya, Pak. Oh, iya. Baik. Jadi untuk undangan saya pikir tidak ada masalah karena kami database kami itu melihat bahwa bukan dari statusnya tapi dari beberapa jumlah yang belum total
mengaktifasi atau belum dari guru-gurunya belum semua yang masuk di PMM. Jadi kita coba akomodir untuk semua. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah. Jadi yang Ibu Merdeka Berubah itu masih tetap di situ. Kecuali kalau misalnya ada yang mau mengganti, statusnya, misalnya awalnya pilihnya Merdeka Berubah, ternyata setelah tahu mau mengganti, maka itu terakhir hari ini bisa masuk ke kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id paling lambat tengah malam jam 24.00. Tapi kalau untuk Ibu yang permasalahan ini di undangan ini tidak masalah, Bu. Itu tidak merubah dari kurikulum, cuman kami hanya mungkin ambil data yang sebelumnya untuk mengundang di webinar ini. Demikian, Bu. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, baik, Bu Sarma ya sudah jelas. Kemudian masih ada Pak Firman dari Pak Ilyas Tumakaka. Iya, silakan Pak Ilyas. Di unmute. Iya, silakan. Kalau ada yang disampaikan, yang ingin ditanyakan. Pak Ilyas. Silakan Pak Ilyas. Iya, silakan di unmute Pak. Ini masih silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan dari Pak Doktor tentang kurikulum Merdeka ini. Yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa tidak sekalian disatukan, Pak? Misalnya kurikulum berbagi, berubah, dan mandiri. Nanti pada survei yang mana kita mau ambil. Jadi platformnya nanti pasti berbeda-beda. Misalnya di Kota Parepare pasti berbeda-beda semua. Yang kedua, Pak, kalau kurikulum Merdeka ini kalau di kota tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagaimana yang jauh dari kota, yang tidak terjangkau dengan internet, misalnya tidak bisa mengunduh aplikasi. Apakah bisa sama di kota dengan di desa penerapannya atau bagaimana? Atau ada khusus trik-triknya untuk khusus yang ada di desa? Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Ini Pak Firman. Nah, ini Pak Ilyas minta penjelasan ini kondisi di desa. Ya, kemudian bagaimana dengan apalagi yang pertanyaan pertama tadi yang dipilih tentunya salah satunya. Baik, saya coba jawab Pak. Jadi yang pertama, kenapa kurikulumnya tidak disatukan saja? Kenapa dibagi-bagi lagi? Ada belajar, ada berubah, ada berbagi. Gitu Pak ya, yang pertama. Siap. Baik, jadi sebagaimana prinsip dari kurikulum Merdeka ini, tidak semua sekolah mungkin punya kondisi yang sama. Jadi tidak semua sekolah mungkin siap untuk melaksanakan kalau misalnya kita menerapkan satu kurikulum saja. Karena keadaan atau kondisi sekolah berbeda-beda, mungkin juga kualitas dari SDM-nya juga berbeda-beda. Nah, karena itu dari Kemendikbud itu mencoba membagi menjadi 3 supaya ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya di belajar itu tentunya tidak semua dari kurikulum Merdeka ini menerapkan. Jadi mungkin diambil beberapa saja, itu yang sesuai dengan kondisinya, kondisi sekolah. Kalaupun misalnya sekolah tersebut
setelah mempelajari kurikulum Merdeka ini merasa bahwa sudah sanggup sekolahnya melaksanakan semuanya, maka itu bisa langsung memilih Merdeka Berbagi. Artinya dalam melaksanakan kurikulum ini mereka tidak ada masalah, dan juga mereka bisa berbagi atau mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Tentunya dirinya sendiri sudah melaksanakan secara full, secara total. Jadi begitu Pak, yang bisa saya pahami terkait dengan kenapa ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, berikutnya pertanyaan kedua dari Pak Ilyas, bagaimana kondisi di daerah yang mungkin jauh dari perkotaan, kendalanya mungkin terkait dengan jaringan internet, begitu Pak ya? Jadi kalau misalnya Merdeka Belajar ini bukan berarti semua pembelajarannya itu menggunakan internet. Jadi yang perlu kita memang akses internet adalah pada saat kita mendownload PMM ini, aplikasi PMM ini. Nah, di dalamnya memang ada beberapa fitur-fitur, misalnya video. Tapi kalau misalnya kita secara teknisnya, misalnya saya datang ke lokasi atau ke kota terdekat yang aksesnya bagus, saya buka aplikasi PMM, saya download video itu ke ponsel saya, ke smartphone saya. Nah, meskipun nanti itu pada saat tersimpan di smartphone, meskipun saya kembali ke daerah yang tidak ada jaringan internetnya, saya masih tetap bisa memutar video itu. Nah, jadi bukan proses pembelajarannya yang harus menggunakan internet, tapi di dalamnya itu ada modul-modul bagaimana cara guru menghadapi murid, bagaimana misalnya tentang perangkat-perangkat pembelajaran apa yang diperlukan, sehingga kita meskipun ada di daerah yang tidak atau yang kurang bagus jaringan internetnya, bisa tetap melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Begitu mungkin Pak penjelasan yang bisa saya berikan. Ya, baik Pak Firman, Pak Ilyas, demikian penjelasan dari narasumber kita. Yang ketiga ini Pak Firman ada dari SD Negeri 5 Pak, Parepare. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah bagus Pak Ye. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Fardus dan juga ada Bapak narasumber Bapak Firman. Saya Gafar Farudin dari UPTD Negeri 51 Parepare. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait platform Merdeka Belajar yang kita download di Gawai. Apakah kan penjelasan Bapak tadi bahwa untuk sementara di iOS belum available, belum tersedia. Nah, untuk perangkat Android versi berapa yang menjadi spesifikasi minimum dari platform Merdeka Belajar yang harus diinstal ini? Kemudian untuk trik saya, kan semalam saya sudah install, ada baiknya bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang kebetulan tidak bisa menginstal platform Merdeka Belajar di Gawe atau di handphone atau smartphone pintarnya, mungkin ada baiknya kita unduh melalui web. Nah, misalnya setelah kita unduh nantinya, semua misalnya buku-buku yang kita unduh itu bisa kita simpan kemudian di drive yang terintegrasi dengan akun belajar.id kita, untuk supaya nantinya itu HP yang kita gunakan itu tidak menjadi berat memorinya. Mungkin itu tips dari saya. Jadi pertanyaan utama saya Pak, apakah spesifikasi minimum Android yang digunakan untuk menginstal platform Merdeka Belajar ini? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farudin. Ini baik sekali. Iya Pak. Ini Pak Dokter. Pak Firman, iya ada masukan. Iya Pak, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Gafar, yang pertama, untuk versi Android 6 ke atas, Pak. Oh iya. 6 ke atas. Terus usulnya, terima kasih Pak. Itu saya pikir tips yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau misalnya semua di HP, wah belum foto-foto pribadi dan betul. Itu sudah cepat sekali penuhnya. Jadi usul dari Pak Gafar tadi
betul sekali bahwa untuk mengefisienkan ruang penyimpanan di HP kita, bisa kita buka melalui web, melalui laptop, kita unduh, nanti itu bisa ada folder tersendiri dan tergantung untuk gurunya lagi bagaimana manajemen folder, bagaimana mengaturnya. Terima kasih Pak Gafar masukannya. Ya, Mas, sama-sama. Baik, silakan Pak Fardus, mungkin ada lagi. Alhamdulillah, ya baik sekali. Kemudian yang selanjutnya dari SD Bantaeng, SD Impres Bantaeng. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sempat hadir. Adapun yang saya ingin tanyakan Pak terkait dengan Merdeka Belajar ini, yang tadi dijelaskan terkait dengan berbagi, merdeka berbagi, berubah dan mandiri. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, saya mungkin gambarkan dulu keadaan sekolah saya yang ada di Bantaeng. Di sini Pak, kami tuh yang pertama kekurangan akses jaringan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kami untuk mensosialisasikan ini kepada teman-teman guru agar bisa dengan cepat mengerti dan menerapkan sistem pembelajaran yang kita rencanakan bersama-sama sampai saat ini. Nah, karena kekurangannya ilmu kami, Pak, karena kami berada di lereng-lereng gunung ini sebenarnya, makanya ini bagaimana mengantisipasinya ini agar bisa diterapkan sama teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di daerah-daerah. Itu saja Pak, sekian. Saya Iri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, ini Pak Firman, ini kondisi di Bantaeng ya, di mana tadi Pak, di gunung ya. Ini memang satu, apalagi namanya ini, kondisi yang perlu kita sama-sama cermati. Yang pertama mengenai akses jaringan ini Pak Firman, bagaimana solusinya, kemudian supaya cepat tersosialisasi di daerahnya Bapak, di Bantaeng khususnya, supaya lebih cepat tersosialisasi. Ini seperti apa solusi yang bisa diberikan. Terima kasih, silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk masalah jaringan di lokasi, kami sepertinya tidak bisa berbuat banyak Pak ya. Tapi biasanya teman-teman misalnya dalam rangka mensosialisasikan Merdeka Belajar atau implementasi dari kurikulum ini ke teman-teman guru lainnya, biasanya mereka memanfaatkan misalnya yang seperti KKG ya, pertemuan-pertemuan seperti itu. Tapi memang pasti untuk diadakan butuh lokasi yang ada akses internetnya. Itulah tadi saya bilang mungkin karena ini tidak semuanya juga tidak selalu pada saat kita ini butuh internet, tapi satu kali misalnya kita cari lokasi yang ada status internetnya atau jaringan internetnya, kita download videonya di situ. Setelah kita download, mungkin pada saat disosialisasikan tidak perlu lagi jaringan internet, cukup di laptop yang kita buka, kita tampilkan bagaimana, kita sosialisasikan bagaimana prosesnya ke teman-teman guru lainnya. Jadi cukup satu tahap yang membutuhkan, tahap awalnya membutuhkan memang akses internet untuk mendownload video-video ataupun misalnya bahan-bahan materi-materi seperti itu. Kalau misalnya di lokasi untuk jaringan internetnya, ya mohon maaf kami juga mungkin tidak bisa berbuat banyak terkait itu. Tapi kami harapkan program ini bisa mendapat, kita juga selalu menjembatani atau berharap bisa bermitra dengan Pemda ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk meningkatkan paling tidak akses jaringan di daerah-daerah yang mungkin masih kurang. Mungkin itu Pak yang bisa kami lakukan. Seperti itu Pak, solusinya ya di-download dulu. Pakai apa tadi namanya, pakai laptop, nanti di sana solusikan, nah langsung nonton nobar Pak ya. Iya, bisa nobar mungkin Pak Firman kalau tidak ada akses jaringan. Ya baik, terima kasih. Kemudian dari Luwu Timur SMA 7, silakan Pak
Pak Samsul, iya. Oh, Maaf. Pasar Kasih mungkin. Oh iya, betul Pak, iya. Baik Pak, terima kasih Pak Dr. Pardus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak narasumber Pak Firman Rusliawan. Alhamdulillah pagi ini awalnya saya agak sedikit bingung itu Pak, bagaimana itu IKM. Akhirnya tadi alhamdulillah saya dapat gambaran berkaitan dengan penjelasan-penjelasannya itu. Olehnya itu pertanyaan saya yang pertama Pak, kebetulan sekolah kami itu memilih yang IKM pertama Pak, jadi mandiri belajar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak, apakah nanti ke depan ini siswa juga akan mendownload PMM ini, karena anak-anak itu kan punya akun belajar ID juga. Itu yang pertama Pak, apakah nanti ke depan siswa akan mendownload juga itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya mohon Pak moderator agar video sosialisasi Bintek hari ini supaya diupload juga di YouTube agar menjadi bahan kami untuk mensosialisasikan kepada teman-teman kami di sekolah Pak. Itu saran kami. Jadi mudah-mudahan nanti ada di YouTube juga supaya kami bisa tinggal kasih pengantar sedikit, kemudian nanti kita sosialisasikan kepada teman-teman di sekolah. Kemudian yang kedua, saya minta Pak, ini bagaimana penjelasan berkaitan dengan pelaksananya IKM 1 ini Pak, karena saya lihat di situ tetap menjalankan K13 tapi menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Itu yang kami mau dapat penjelasan lebih luas lagi Pak. Saya kira itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan jawaban yang diberikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini masukannya, pertanyaannya. Kemudian saya tambah sedikit. Insya Allah nanti di akhir sesi semua kita akan upload dan semua peserta diharapkan untuk mengambilnya. Untuk selanjutnya kita belajar mandiri. Nah, insya Allah Pak, kami akan bagikan materi Bintek pada pagi hari, termasuk tata cara mendownload sampai selesai di YouTube. Itu insya Allah kami siapkan panitia teman-teman di Balai Besar Sulawesi Selatan ini. Pak Firman, ya silakan. Pertanyaan selanjutnya ada beberapa ditanyakan oleh Bapak, termasuk dengan anak mendownload. Kemudian bagaimana itu kurikulum mandiri belajar, karena di dalamnya itu ada kurikulum, kalau saya tidak salah kurikulum merdeka ya Pak ya, kemudian ada 2 gabungan di situ. Ini minta penjelasan. Silakan Pak Firman. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk siswa, mereka juga bisa masuk ke platform ini, karena selama mereka punya akun belajar.id bisa masuk ke platform ini. Jadi di sini kita sama-sama tahu apa yang akan diharapkan dari mereka. Guru juga tahu bagaimana harusnya dengan paradigma baru ini, bagaimana guru, karena ada mungkin sedikit pergeseran bagaimana ceritanya guru dalam tanda kutip melayani murid, ya. Jadi di situ mereka juga bisa masuk, siswa juga bisa masuk selama memiliki akun belajar.id. Nah, yang berikutnya tentang video tadi, insya Allah Pak, kita akan sebarluaskan, dan jadi teman-teman juga di daerah-daerah kalau misalnya ada yang membutuhkan bisa nanti dicari di YouTube, kita akan sediakan, jadi lebih mudah biasanya untuk menyampaikan pesannya kepada targetnya. Gitu. Itu nanti bisa dilihat nanti di akun YouTube-nya BBGP Sulsel. Itu biasa kalau misalnya ada video-video terkait program kami akan kami luncurkan di sana. Demikian Pak. Kita mengundang dari Lu Tabita Borean, SMP Negeri 4. Iya. Iya, silakan Bu.
Ya, terima kasih Pak. Selamat siang, tapi mohon maaf mungkin ada kendala apa kamera saya kelihatan di sana Pak? Sepertinya ada kendala dengan kamera. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran suaranya, Bu. Silakan, Bu, silakan. Apakah enggak apa-apa? Enggak muncul gambar? Ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik sekali paparan hari ini tentang platform Merdeka Belajar yang terus terang ini baru bagi kami. Ya, sekolah kami Pak berada di Kabupaten Luwu, di daerah terpencil, ya, dengan jaringan yang masih dikatakan terbatas, tapi adalah, ya, ada, tapi tidak semua tempat, ada di tempat-tempat tertentu yang bisa diakses. Kemudian kenapa kami memilih Merdeka Berubah, ya, Merdeka Berubah Pak, ya, karena sekolah kami sementara dalam proses sekolah penggerak, ya, dan kemarin lolos di tahap pertama sekolah penggerak dan diarahkan untuk memilih Mandiri Berubah, ya, yang sebenarnya kalau dilihat dari ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah, mungkin ya lebih tepatnya mungkin seandainya tidak diarahkan ke situ akan memilih mandiri belajar, ya, mandiri belajar. Nah, pertanyaan saya, ya, misalnya karena tahap pengumuman untuk tahap 2 ini sampai sekarang belum ada, ya, misalnya sekolah kami tidak lolos di tahap 2, apakah pilihan Mandiri Berubah ini sudah tetap, ya, karena setahu saya ada edaran, ya, sampai sebentar malam jam 12, ya, untuk merubah pilihan itu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Kemudian, ya, pertanyaan kedua Pak, apakah semua pendidik yang ada di sekolah itu wajib untuk mendownload platform Merdeka Mengajar, ya, mengingat ada beberapa guru, ya, nanti mereka mendapat jaringan kalau datang di sekolah, ya, itu pun kadang, ya, jaringan di sekolah itu tidak terlalu stabil. Nah, apakah mereka wajib atau bisakah kami misalnya ramai-ramai ada waktu di sekolah, ya, kami sama-sama belajar, mungkin membuka dari dari gadget atau dari laptop satu orang, baru kita ramai-ramai belajar, ya, mungkin itu saja Pak pertanyaan saya, ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu, dari Luwu di Basten, ya. Iya, iya Pak, betul Pak. Iya. Basten ini memang agak di puncak gunung nih Bu, ya. Ya, betul Pak, betul. Iya. Baik Pak Firman, ini ada ditanyakan Ibu dari Basten Luwu. Kalau dibolehkan mau, ya, inginnya di Mandiri Belajar, bukan di Mandiri Berubah. Kemudian bagaimana kalau semua guru, semua pendidik di sekolah ini mendownload PMM ini untuk belajar bersama? Saya kira bagus sekali ini, ide yang brilian untuk mau belajar bersama. Pak Firman, ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk Ibu Tabita, jadi memang sekolahnya terpencil, ya, jaringan juga tidak semua spot ada di situ, tapi ya berarti kalau misalnya untuk tahap pertama terpilih menjadi salah satu untuk sekolah penggerak, berarti memang dinilai bahwa ada potensi, ya, ada potensi bahwa sekolah ini bisa menjadi lebih baik, karena memang sepengetahuan saya sekolah penggerak tidak hanya bukan melihat dari masalah sarana prasarana, ya, tapi lebih kepada keinginan atau bagaimana potensi dari sekolah itu, bagaimana kepala sekolahnya itu bisa membawa sekolahnya ke arah yang lebih baik. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan Ibu, kalau misalnya keputusan bahwa sekolahnya itu sebenarnya ingin Merdeka Belajar, tapi diarahkan ke Merdeka Berubah, mungkin saya bisa mengira-ngira bahwa mungkin ini karena terkait dengan
masuk di lolos tahap pertama tadi dianggap bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya ya. Tetapi bagaimanapun juga tentunya kembali kepada sekolah tersebut untuk menilai atau melihat kemampuannya, melihat kemampuan dirinya sendiri. Kalau apakah sanggup untuk melaksanakan program Merdeka Berubahnya itu, atau mungkin sebatas di tahap Merdeka Belajar. Nah, ini kembali kepada Ibu, apapun keputusannya, kalau misalnya mau ingin berubah, ingin diganti maksudnya keputusannya itu, maka memang hari ini terakhir dan sebentar malam jam 24.00 terakhir. Itu bisa saya ulangi lagi, bisa mengunjungi atau bisa dibuka di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya. Ini kepala sekolah yang bisa merubah ini. Jadi paling lambat hari ini tanggal 5 Juli pukul 24.00. Demikian. Terkait dengan apakah semua guru harus mendownload atau masuk ke PPM, kalau saya meminjam bahasa dari Pak Supimin kemarin, kalau guru tersebut ingin menjadi guru abad 21, maka sebaiknya menggunakan itu, ya. Nah, masalah apakah bisa mungkin di sekolah, kalau misalnya di sekolah yang ada sinyalnya, ada jaringan, nanti guru ke sekolah baru bisa dapat jaringan. Untuk belajar, saya pikir itu bisa saja ya. Jadi salah satu dibuka untuk kemudian dipelajari bersama. Tapi ingat bahwa ada di fitur pembelajaran mandiri juga, itu pelatihan mandiri, itu masing-masing individu akan kalau misalnya selesai, dia bisa mendapatkan sertifikat. Dan tentunya sertifikat ini tidak bersifat kolektif. Masing-masing orang ya mengukur kemampuan atau ini masing-masing orang. Jadi untuk belajar bersamanya, untuk menyerap informasi bersamanya, saya pikir itu bisa dilakukan, tapi perlu diingat bahwa kalau misalnya kita ingin mendapatkan sertifikatnya juga, maka tentunya masing-masing individu harus membuka dengan akun belajar ID-nya masing-masing. Saya pikir demikian, Pak. Iya, terima kasih Pak Firman, Bu Tabita ya, saya kira sudah jelas. Kemudian berikutnya ini masih ada beberapa ini Pak Firman dari Bantaeng. Kita berurut ya Bapak dan Ibu ya, sebagaimana resennya siapa yang duluan, itu yang kayak kita undang. Dari Pak Adam. Terima kasih Bapak moderator dan narasumber yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekedar informasi Bapak moderator dan narasumber bahwa di Kabupaten Bantaeng untuk PMM itu hampir semua guru sudah mendownload PMM-nya. Kemudian selanjutnya saya akan lebih cenderung masuk ke fitur-fitur ke PMM itu sendiri, di mana di dalamnya ada pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu Pak ada yang dituntut praktik aksi nyata. Saya pernah coba untuk membagi praktik aksi nyata, namun ternyata tidak bisa terupload. Ini kira-kira Pak bisa diberikan penjelasan terkait bagaimana mengupload aksi nyata itu sendiri. Kemudian di fitur kedua Pak, di tentang kurikulum Merdeka Belajar, untuk penerapan kurikulum ternyata di capaian pembelajaran ATP SD SMA itu masih ada mata pelajaran yang belum ada contoh ATP-nya. Nah, ini mohon supaya kalau bisa ke depannya dilengkapi untuk semua mata pelajaran, khususnya untuk SD, ada contoh-contoh ATP yang tercover di dalam penerapan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Pak, untuk
mungkin sekedar saran untuk aplikasi PMM ini, mengingat jaringan internet yang menjadi bermasalah, bagaimana sekiranya bisa untuk PMM itu ada aplikasi yang bisa diakses secara secara non online. Kan selama ini kan diakses secara online. Ya, kalau misalnya kedepannya bisa diakses secara non online. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adam dari Bang Taeng. Jadi terkait dengan aksi nyata, memang tidak bisa diupload langsung Pak. Jadi video Bapak itu harus diupload dulu ke YouTube. Nanti setelah itu link dari YouTube yang masuk di situ. Baru bisa. Jadi harus ke YouTube dulu Pak. Tidak bisa memang terupload langsung. Nah, berikutnya tentang yang aplikasi yang offline, kami mungkin bisa menampung. Nanti kita akan coba bagaimana supaya teman-teman di satuan di daerah tetap bisa mengakses meskipun mungkin kondisinya ya itu tadi kalau online agak susah. Ya, jadi kita tetap berupaya bagaimana, tapi saat ini mungkin yang terbaik adalah kita memang tetap menggunakan ini, cuman kita upayakan aplikasinya ini dengan mungkin jadi dan bisa di-download, jadi bisa lain kali diputar itu tidak perlu lagi pakai jaringan. Nah, ATP-nya Pak ya, oh ya baik, kami akan tampung juga, kami akan lihat kembali, karena sepertinya menurut Bapak Adam belum semua yang ada, nanti kita akan tinjau kembali Pak. Ya, itu saja mungkin Pak Moderator. Iya, baik Pak Firman, ini mohon Bapak Ibu yang sudah resen bersabar sebentar, kita akan melihat pertanyaan-pertanyaannya masih banyak yang ada di Slido. Kita juga penting melihat yang pertama mengenai ini Pak Firman, modul ajar masih kurang lengkap di PPM khususnya mapel sejarah. Ya, apakah kita bisa berpartisipasi untuk mengupload modul ajar ke APPS? Kemudian yang kedua, sekolah yang memilih mandiri belajar, apakah kedepannya ada pelatihan khusus buat sekolah-sekolah ini? Karena kami belum paham, harus dibimbing. Ini dua pertanyaan Pak Firman, ya, silakan. Baik, saya yang pertama dulu Pak ya, modul ajar masih kurang lengkap, khususnya mata pelajaran sejarah. Apakah kita berpartisipasi untuk mengupload modul ajar ke aplikasi ini? Ya, jadi memang kita mengharapkan partisipasi dari teman-teman juga untuk misalnya salah satunya mengupload modul ajar ini ya. Makanya kalau misalnya kita lihat saya share dulu Pak. Nah, di modul ini teman-teman juga misalnya diharapkan untuk partisipasi. Kalau misalnya ada yang merasa belum lengkap seperti dari mana tadi? Ya, dari yang Bapak yang bertanya tadi atau Bapak Ibu yang bertanya, itu bisa mengupload juga. Ya, jadi disinilah fungsinya aplikasi ini bisa kita menjadi tempat sharing juga. Nah, sambil tetap ini diperhatikan juga bahwa mungkin ada pembaruan-pembaruan terbaru, update dari aplikasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, mungkin ada salah satunya yang perlu diupdate yang terbaru versinya. Nah, terkait dengan modul ajar ini, kalau misalnya ada yang misalnya berminat untuk mengupload atau berbagi modul ajarnya, nah bisa masuk di perangkat ajar, lalu Anda buat folder dulu, lalu kemudian bisa memasukkan modul ajarnya di sini. Jadi akan
akan dilihat juga nanti yang lain juga bisa mungkin berbagi hal yang sama. Ya, seperti ini kita buat folder, kita masukkan modul ajarnya. Setelah itu maka akan tampil sama dengan modul-modul ajar yang lain. Bisa juga jadi bahan untuk teman-teman guru lainnya. Demikian. Sekolah dari Bu Yulian Diana, Parepare, sekolah yang memilih belajar mandiri, sekolah yang memilih mandiri belajar, apakah ke depannya ada pelatihan khusus buat sekolah ini? Ditegaskan tadi di depan, ke depan mungkin tidak akan ada lagi pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan mandiri belajar ini. Itulah kenapa kita disarankan untuk belajar mandiri, dan PMM ini menjadi wadah atau sarana kita untuk belajar. Jadi sekarang masing-masing guru sudah diharapkan untuk belajar sendiri, di waktunya sendiri. Jadi ada beberapa modul yang memang kita bisa buka kapan kita punya waktu luang. Tidak ada alokasi waktu khusus tersendiri untuk mempelajari modul-modul atau bahan-bahan yang ada di dalam PMM atau aplikasi ini. Inilah kenapa aplikasi ini dibuat di platform yang lebih memudahkan kita. Jadi teman-teman juga kalau misalnya harus dibimbing, mungkin biasanya kan orang dibimbing karena ada yang tidak diketahui, ada yang kurang jelas. Maka itulah di fitur itu sebisa mungkin diperjelas di fitur bantuan. Nah, di bantuan itu mungkin ada nanti yang solusi-solusi terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu. Kalau toh masih belum ada, maka dapat menghubungi kami di BBGP, di narasumber yang nantinya akan kami tampilkan di akhir kegiatan ini. Ya, jadi memang kalau sekarang sistemnya begitu Bapak Ibu. Jadi kita atau guru-guru diharapkan bisa belajar sendiri dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Ya, platform Merdeka ini salah satunya. Nah, berikutnya apakah PMM boleh diakses di PC untuk memudahkan? Ya, betul, boleh sekali. Jadi bisa masuk ke guru.kemdikbud.go.id. Ya, ini memang lebih enak untuk download materi, download video maupun uploadnya dibanding dengan HP. Selain juga mungkin kapasitas yang terbatas. Berikutnya dalam kurikulum Merdeka Belajar saya melihat mata pelajaran IPA dan IPS disatukan menjadi IPAS. Bisa dijelaskan mengapa pelajaran tersebut disatukan? Ya, ini terkait dengan perubahan dari beberapa perubahan yang terjadi. Jadi memang khususnya di tingkat sekolah SMA ya tidak ada lagi penjurusan. Ya, jadi tidak ada penjurusan, makanya IPA dan IPS itu menjadi IPAS digabungkan. Begitu mungkin. Berikutnya dari Bu Erni, bagaimana teknis dengan sekolah mandiri berubah? Sekolah mandiri berubah, kalau misalnya Anda memilih sekolah itu berarti Anda sudah sekolah Bapak atau sekolah Ibu sudah siap untuk menerapkan semua komponen dari kurikulum Merdeka ini. Dan juga tentunya apabila sudah diterapkan, sudah melakukan, maka bisa berbagi atau menjadi pengimbas terhadap sekolah-sekolah lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berubah. Oh, maaf, berbagi ya. Nah, kalau berubah ya itu tadi bisa mengaplikasikan semua dari kegiatan atau komponen dari kurikulum Merdeka ini. Bisa dijelaskan kepada saya pembagian jam pelajaran dalam setiap, sepertinya ini teknis Bu ya, kalau untuk pembagian mata pelajaran
kalau untuk BIMTEK ini kita khusus membahas tentang bagaimana utamanya fitur-fitur dalam platform Merdeka Mengajar ini. Berikutnya, bagaimana kalau susah jaringan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, apakah bisa menggunakan manual atau online? Ya, saya pikir ini juga sudah terjawab bagaimana kenapa, karena kita tidak semua juga menggunakan jaringan. Bisa juga di-download materi. Ya, jadi semua paling kita membutuhkan jaringan ini untuk mendownload bahan, mendownload materi. Lalu selanjutnya ya kita offline, tidak perlu pakai jaringan untuk mengajarkan, untuk membagi. Berikutnya dari Pak Sugiatno, Luhut Timur, yang menjadi bingung masih mendapat undangan Zoom yang diperuntukkan bagi yang belum melakukan login satuan pendidikan. Ya, jadi undangan ini memang untuk yang belum melakukan login, tapi mungkin ada guru-guru yang di tempat Bapak juga belum. Jadi di kami itu masih ada, itulah kenapa kita memilih untuk mengundang supaya penyebarluasan informasinya bisa lebih meluas. Berikutnya, akun belajar sudah beberapa kali pengajuan, tetapi akun tetap tidak muncul kalau operator mendownload, jadinya tidak bisa akses PPM. Ya, ini mungkin bisa dikonsultasikan lagi dengan operatornya atau operator di sekolah atau yang di dinas, atau kapten di kota, di provinsinya bisa. Ada dua pertanyaan. Satu, apa alasan mata pelajaran IPA disatukan dengan IPS? Ya, ini tadi sudah terjawab. Pertanyaan keduanya mana? Keduanya memiliki cakupan materi yang luas. Ya, ini karena penjurusan tidak ada. Ini saya yakin bagaimana teknisnya itu dibahas nanti di kurikulum Merdeka ini. Pasti ada trik-trik sendiri untuk mengajarkan kepada peserta didik. Mengapa ada sekolah yang tidak diundang mengikuti Zoom seri 3 padahal belum? Yang mana tadi belum selesai? Apa kriteria satuan pendidikan yang sudah login ke PMM? Ya, kalau misalnya Anda sudah login, sudah masuk dengan menggunakan akun belajar itu, berarti Anda sudah login. Ya. Tapi kalau mungkin sekedar Anda mendownload tapi belum pernah masuk dengan menggunakan akun belajar, itu terhitung belum login. Jadi itu tadi mungkin beberapa pertanyaan dari Slido. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Iya, terima kasih Pak Firman. Ini kita masih punya waktu 5 menit, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini yang terakhir dua resen bisa kita jawab. Kemudian setelah itu jam 11 insya Allah kita bergabung mengundang Bapak Kabak Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Dari Luhut Timur, Pak. Iya. Luhut Timur, silakan. Ini. Iya. Diaktifkan suaranya, Pak. Masih unmute. Iya, diaktifkan. Ya, baik, sudah. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama kami sampaikan, terima kasih, Pak. Yang pertama adalah mengenai sekolah yang lolos masuk sekolah penggerak. Kami di bawah biasa bingung melihat, Pak. Ada sekolah sudah beberapa kali mendaftar sekolah penggerak, mereka tidak lolos. Ada sekolah baru 1 kali, mereka lolos. Dan harapan saya, kalau memang masih ada pendaftaran sekolah penggerak selanjutnya, barangkali sebaiknya semua sekolah yang ingin masuk sekolah penggerak dan memiliki akses jaringan barangkali bisa didaftar
supaya tidak terjadi kesenggangan antar sekolah yang satu dengan yang lain. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai tadi ada saya lihat pertanyaan mengenai jam pelajaran. Namun tidak ada jawaban di situ. Tapi harapan saya, Pak, kan sekarang tahun ajaran baru. Yang sangat penting ini kami di sekolah adalah model SK pembagian tugas. Karena kami tanya di sekolah penggerak masih memberikan jawaban yang belum bisa meyakinkan. Justru itu sekarang kami ingin perjelas, seandainya ada contoh yang bisa dilihat atau ditampilkan mengenai SK pembagian tugas yang bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah ya yang masuk pada sekolah penggerak, Pak. Ini yang kedua adalah mengenai proyek. Apakah jam proyek itu dibikinkan jadwal tertentu atau dipercayakan kepada guru masing-masing, Pak? Ini pertanyaan yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya Pak Firman, ini waktu kita sudah pukul 11, insya Allah ini adalah penanya terakhir. Bagi yang masih apalagi namanya ingin bertanya masih belum diakomodir pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan karena masih ada nanti kontak person dari BPGP. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang belum kita bahas pada pagi hari ini. Pak Firman, ini tadi jelaskan Bapak dari Luhut Timur, ya semua sekolah bisa didaftar di PSP mungkin supaya terdistribusi merata ya Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai ini mode SKP pembagian tugas, ini mengenai jampel, kemudian project jam apalagi namanya jam tertentu. Gitu Pak Firman. Iya. Iya Pak, baik. Ya, jadi SMP Negeri 4 Melili. Jadi saya coba jawab yang pertama dulu Pak tentang sekolah penggerak ya. Meskipun mungkin masih terkait juga, cuman bukan esensi di sini, tapi saya akan coba jawab. Kebetulan saya dengan Pak Fardus beberapa waktu kemarin juga terlibat di beberapa pendampingan sekolah penggerak. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang serupa muncul. Kalau dari Bapak tadi ada sekolah yang beberapa kali coba tidak pernah lolos, ada yang satu kali coba lolos. Ada juga pertanyaan yang ada sekolah yang kayaknya sarprasnya itu tidak mendukung lolos, ada yang justru bagus tapi tidak lolos ya. Jadi kami perjelas kembali bahwa untuk sekolah penggerak tidak dilihat lagi kategorinya atau klasifikasinya dari fisiknya, tampilan dari sekolah itu, baik juga berapa kali dia mencoba, tapi itulah kenapa sekolah penggerak, program sekolah penggerak yang dinilai adalah kepala sekolahnya yang menjadi objek penilaian. Jadi meskipun sekolah itu penuh dengan keterbatasan, ya, penuh dengan keterbatasan, kalau dari hasil tes dan hasil penilaian kepala sekolahnya ini dinilai dia berpotensi atau bisa membawa sekolahnya ke arah yang kemungkinan dia akan menjadi sekolah penggerak. Nah, dari mana tim penilai mengetahui itu? Biasanya ini kan kalau misalnya kita kepala sekolah mendaftar sekolah penggerak, ada selain daripada masalah-masalah administratif yang harus dia penuhi, ada juga pertanyaan-pertanyaan dan juga esai yang harus dibuat. Biasanya itu Pak yang menjadi titik beratnya. Esainya dia harus menunjukkan bahwa dia sebenarnya bisa membawa ke arah yang lebih baik, hanya saja sekarang keterbatasannya seperti ini.
Nah, ada juga yang beberapa masalah biasanya karena mungkin sibuk atau bagaimana, kan diisi di aplikasi, ya. Ini diisi di aplikasi, ini menyerahkan saja ke operator kah atau ke siapa, tolong isikan. Nah, di esai itu, jadi kalau dia serahkan kepada operator dan mungkin diisi yang bagus, pada saat interview tidak match, tidak cocok antara yang dituliskan dengan yang dijawabkan. Nah, mungkin seperti itu Pak ya, mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan berikutnya mengenai jam pelajaran dan juga proyek, mohon maaf Pak, sepertinya belum ada di kami informasi dan mungkin itu nanti akan menjadi bahan untuk kami juga akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana terkait dengan pembagian ini. Ya, kami saat ini belum bisa terkait itu. Yang jelas memang untuk saat ini sudah hampir memasuki tahun ajaran baru. Memang kami harapkan bahwa IKM ini sudah diterapkan, diimplementasikan khususnya untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapat informasi yang bisa kita sebarluaskan untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga dari Bapak tadi. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau misalnya kurang lengkap informasi kami juga sampai saat ini seperti itu. Demikian Pak Fardus. Ya, baik Pak Firman, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Demikian beberapa pertanyaan dan juga sekaligus penjelasan di penghujung akhir BIMTEK kita. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita melihat yang pertama, kalau masih ada yang ingin kita tanyakan atau yang masih ada informasi-informasi lebih lanjut, lebih mendalam yang belum kesampaian, maka ini kami mengirimkan kontak person yang bisa Bapak dan Ibu hubungi untuk menanyakan terkait dengan implementasi IKM tahun 2022. Yang pertama atas nama Ibu Rahmadana, nomor HP-nya 0811462124. Ibu Rahmadana, saya ulangi, HP 0811462124. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Arwin, ini boleh Bapak Ibu sekalian menghubungi Bapak Dr. Arwin, kontak person untuk masalah IKM dengan nomor telepon 0813 5543 7432. Iya, kemudian daftar hadir Bapak dan Ibu sekalian, materi, tugas dan refleksi IKM. Iya. Iya, silakan untuk mendapatkan ini Pak, mendapatkan daftar hadir, materi, tugas, refleksi IKM. Di scan ini, scan QR kode ini atau di https://.id/BIMTEK IKM Sulsel 3. Ibu bisa masuk lewat ini, https://.id/BIMTEK IKM Sulsel 3. Atau bisa dilihat di di room chatnya Pak. Bapak dan Ibu bisa membuka, ada di situ laman yang kita berikan yang bisa kita kontak. Daftar hadir, materi, link tugas mandiri dan link refleksi IKM dapat dibuka pada tautan yang ini yang di room chat https://BIMTEK
IKM Sulsel 3. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan melihat hasil dari BIMTEK kita pada hari ini di polling akhir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sementara polling BIMTEK IKM masih dalam proses. Ini belum. Iya. Silakan Bapak dan Ibu peserta mengisinya. Ya, ini adalah polling akhir BIMTEK kita pada siang hari ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah polling BIMTEK di akhir kegiatan sudah berakhir. Kita bisa melihat hasilnya dan yang pertama, alhamdulillah satuan telah melakukan aktivasi akun belajar.id itu sampai 94%. Alhamdulillah. Sudah hampir 100%, kurang 6%. Kemudian yang kedua, yang sudah menginstal atau mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar itu sudah 76%. Ini peningkatan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, yang sudah login pada aplikasi PMM itu sudah 68%. 68% yang sudah login. Kemudian yang keempat, satuan yang telah memanfaatkan aplikasi platform Merdeka Mengajar belajar mandiri 47%. Ya, yang belum ini masih ya hampir setengah saja, 53% yang belum memanfaatkan aplikasi PMM untuk belajar mandiri. Untuk aplikasi PMM mengajar ini sudah ini yang agak kurang, yang sudah baru 27%. Iya. Berarti masih ada 73% yang belum memanfaatkan aplikasi PMM untuk mengajar. Ini Bapak Kabak, inilah hasil BIMTEK kita pada siang hari ini. Semoga apa yang masih kurang, insya Allah kita akan benahi secara bersama-sama ke depannya, yang mungkin ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini, dengan hormat kami mengundang Bapak Kabak Balai Besar Penggerak Sulawesi Selatan untuk memberikan apalagi namanya ini masukan-masukan atau arahan ke depannya, dan juga insya Allah kita minta untuk menutup kegiatan BIMTEK implementasi KM kita. Alhamdulillah Bapak Kabak sudah berada ya, dengan demikian ya silakan Bapak untuk Baik Pak Pardus, gimana suara saya Pak? Sudah alhamdulillah bagus Pak Kabak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Moderator, Pak Dr. Pardus, yang terhormat narasumber Pak Firman Rusdiawan, yang saya hormati dan banggakan seluruh kepala sekolah atau guru yang hadir di pertemuan hari ini, yang dari Parepare, Luhut Timur, apalagi Pak Dokter? Luhut Timur, Pantai, dengan Luhut ya. Oh ini Luhut. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka berdiskusi, tukar menukar pengalaman, dalam rangka lebih memperkaya pemahaman kita tentang apa yang mestinya kita harus lakukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin ini pertama kali kita bersua, jadi bersua di Zoom. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ke depan dan insya Allah kita akan sering ketemu, baik secara daring maupun luring. Karena sekarang ini kantor kami yang dulunya melayani PAUD, melayani pendidikan kesetaraan, melayani PKBM, sekarang berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Yang jumlahnya itu ya hanya ada di Sumatera Barat 1, Balai Besar, kemudian ada di Bandung 1, Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah 1, kemudian ada di Jogja 1, kemudian ada di Jawa Timur 1. Nah, terakhir kita di wilayah timur ini ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah teman-teman semua, yang dulu kita berurusan dengan P4TK, apa namanya yang di Jogja itu yang semua nanti urusannya itu ada di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi kepada teman-teman semua, ya, yang belum tahu alamat kantor kami, yang dulunya BP PAUD, itu di Jalan Adiaksa nomor 1 Panakukang, Makassar. Itu kantor kita. Kenapa saya mengatakan kantor kita? Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ke Makassar, ada waktu mampir, kita diskusi, kita saling tukar menukar informasi, dan yang lebih utama bisa kita bersilaturahim. Ini yang penting. Misalnya ada keperluannya, silakan mampir di kantor. Kalau misalnya mau menginap, boleh menginap, tapi telepon dulu teman saya atau saya, Pak Harsman, kebetulan ini ada ini perlu saya mau menginap, boleh nggak menginap di kantor? Boleh, sepanjang itu tidak terpakai. Nah itu kan kantor kita. Kita saling mendekatkan diri lah, karena nanti kita akan sama-sama terus. Nah mungkin teman-teman lebih masih asing buat kami, ya ke depan nanti kita akan sekali lagi akan saling berinteraksi antara kita dengan Bapak dan Ibu. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Yang mudah-mudahan yang lain nanti bisa menerima informasi yang sama dengan yang Bapak dan Ibu ya, terima. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi yang perlu saya komentari dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya kenapa mesti, apa alasan sampai digabung mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, teman-teman yang saya hormati, bahwa konsep pendidikan sebenarnya adalah berpusat kepada anak. Bagaimana menciptakan sekolah itu menjadi ramah terhadap anak. Bagaimana menciptakan sekolah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Ingatkah kita bahwa dulu sekolah itu namanya taman. Taman itu adalah suatu tempat di mana orang bisa senang, di mana orang bisa tenang. Nah, taman itu di mana orang tidak ditekan, di mana orang tidak terpaksa dan dipaksa. Ya, taman itu adalah tempat orang merdeka ya untuk belajar. Nah, seperti itulah konsepnya. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, bahwa konsep yang dulu memisahkan ketika misalnya naik di SMA, kemudian pindah jurusan, harus ada yang ke IPA, harus ada yang ke IPS. Nah, itu kan sebenarnya kita mengamputasi ya kesempatan anak kita. Ya, ketika nanti mau masuk di SMA sudah pilih jurusan apa ya, jurusan IPS ya. Maka sampai kapanpun anak itu tidak akan bisa masuk di kedokteran misalnya.
Ya kan begitu, Pak. Itu namanya mengamputasi kebebasan anak untuk memilih. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari Merdeka Belajar yang pada hakikatnya. Kemudian teman-teman saya yang saya hormati, bahwa kenapa mesti kita dipanggil untuk mengikuti SUM ini. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Anies tadi, bahwa masih ada sebagian besar yang belum login masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Padahal dia sudah berkomitmen untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, teman-teman semua, di platform Merdeka Mengajar itu semua sudah hampir tersedia. Silakan Bapak dan Ibu masuk. Mau belajar tentang konsep bagaimana pembelajaran terdiferensiasi, silakan masuk di situ. Mau mengetahui tentang bagaimana menyusun capaian pembelajaran, silakan masuk ke situ. Mau mengetahui tentang bagaimana membuat persiapan mengajar yang bagus, silakan masuk ke situ. Mau berbagi pengalaman dengan teman-teman yang sudah sukses, silakan masuk ke fitur-fitur yang telah disediakan. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, mari kita sama-sama saling belajar, memanfaatkan potensi yang ada. Bukan lagi masanya sekarang kita mengeluh, saya Pak tidak punya jaringan, saya Pak tidak punya ini, saya Pak tidak punya ini. Nah, bukan berarti yang tidak punya jaringan tidak boleh, boleh. Ya, misalnya, cari tempat yang ada jaringan, kemudian download, kemudian print, itu kan bisa menggunakan seperti itu. Ya, jangan kita terlalu pesimis. Saya tidak bisa sebelum kita berbuat. Nah, teman-teman saya yang hormati, mari kita sama-sama berbenah dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan kita kepada anak kita. Mari kita sama-sama melihat bahwa mutu pendidikan Indonesia itu masih jauh dari harapan kita semua. Seperti disampaikan oleh Pak Anies, bahwa terjadinya loss pendidikan bukan hanya diakibatkan karena adanya COVID, bukan. Ya, yang tadi disampaikan bahwa turun sampai 2 tingkat ke bawah, bukan hanya disebabkan oleh COVID. Tetapi sebenarnya sudah dari dulu masalah itu terjadi. Karena mengapa desain pembelajaran kita tidak banyak melibatkan atau tidak banyak tersentuh kebutuhan anak itu sendiri. Terkadang kita hanya menentukan, terkadang guru yang menentukan seperti ini, membebani anak terlalu banyak pelajaran sehingga anak itu menjadi tertekan. Inilah yang sebenarnya yang kita harapkan, bagaimana pembelajaran yang sifatnya terdiferensiasi. Sekali lagi kepada teman-teman semua, selamat dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pertemuan ini. Dan saya titip, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan menghubungi kontak person yang disebutkan oleh teman kami tadi, moderator Pak Dr. Pabus. Dan saya saya sampaikan bahwa di setiap kabupaten itu ada yang namanya ada yang namanya ko-kapten. Ya, ko-kapten, silakan nanti bertanya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Kepada teman-teman panitia, terima kasih banyak atas kerja kerasnya, luar biasa ini, Pak. Saya lihat tadi pada polling pertama itu masih rendah sekali, terutama yang mengunduh masih rendah, sekarang sudah mulai naik. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan bukan hanya sebatas mengunduh, teman-teman, fitur ini disiapkan untuk bagaimana kita belajar sendiri. Nah, itu yang saya pikir yang perlu kita pahami, bahwa bukan hanya kita masuk, tapi kita harus mampu mendownload, mampu belajar sendiri lewat fitur-fitur yang telah disiapkan di platform Merdeka Mengajar. Demikian sekali lagi atas nama Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung. Mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kabak. Ini sangat bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian, serta kita sudah mendengarkan sama-sama, jangan sampai terputus hubungan silaturahmi kita, Masya Allah.
Nah, ini kantor kami sudah siap, apalagi Pak Kabak sudah menyiapkan waktu selama tidak terpakai, boleh singgah di kantor di Jalan Jaksa nomor 2, Panakukang, Makassar. Kami memiliki kamar yang fasilitas ada lebih 100 kamar, ya Pak. Berkualitas hotel ya Pak Kabak. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara BIMTEK kita pada siang hari ini. Kalau ada yang kurang, yang salah, mohon dimaafkan. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Semoga sama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar BIMTEK kita ini mendapat ridho di dalamnya, keberkahan sehingga bermanfaat untuk kita, keluarga kita, insan pendidikan di seluruh Indonesia pada umumnya. Demikian. Kami dari moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon untuk izin mengundurkan diri. Kita salah. Ya.